Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, hari ini kita teruskan menafsirkan Al-Quran. Surat Al-Baqarah kita mulai sekarang ini daripada ayat 172 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه Inna Allah ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik, yang bagus-bagus, apa yang kami anugerahkan kepada kamu. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika adalah kamu orang-orang yang memperhambakan diri kepada Allah itu. Dalam ayat ini kita mendapat perintah yang positif sekali. Perkara mencari makan. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, apa yang kami rezekikan, apa yang kami anugerahkan kepada kamu. Pertama, ditegur kita sebagai orang yang beriman. Yang kedua, diperintahkan kita makan. Tapi makanan itu hendaklah yang baik-baik, yaitu yang halal. Apa yang direzekikan oleh Tuhan. Kata-kata thayyibat itu, yang baik-baik, amat luas maksudnya. Pertama halal, kedua baik. Misalnya ada yang halal tapi tidak baik. Misalnya kita berenang-renang di Tebet, di Balong, kelihatan ikan mati. Ikan itu rupanya sudah mati semalam telah lalu, jadi sudah mulai bau. Halalkah ikan itu? Halal. Tapi nanti kalau dimasak, itu sudah bau. Tidak baik lagi. Itu halusnya itu. Jadi min thayyibati sebagai ayat dulu yang telah kita baca, halalan thayyibah, dia halal tapi baik. Jadi di sini amat luas yang dimaksud dengan ayat ini. Kita makan, boleh kita artikan thayyibat, yang baik-baik, yang ada gizi, yang cukup vitaminnya, vitamin D, vitamin C, dan lain-lain sebagainya, yang mengandung kalori. Tapi di samping itu yang halal. Jangan yang dicuri, jangan yang dikorupsi, jangan yang ditipukan. Misalnya masuk ayam orang lain ke dalam pekarangan kita tangkap, kita gulai enak-enak. Gulainya enak, tapi barangnya tidak baik lagi, sebab itu barang tidak halal. Tidak izin yang punya, mencuri kita dalam hal itu. Nah, itulah maksudnya min thayyibati ma razaqnakum. Bergantung lagi kepada suatu hadis. Dikatakan ada orang
Ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya Rabbu ya Rabb. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Fana yustajabulah. Orang keluar dari rumahnya berpakaian tidak teratur. Kemudian dia mencari ke sana kemari, dia tadahkan tangannya ke langit, minta kepada Allah, ya Allah, beri saya rezeki, ya Allah, beri saya kesentosaan, kebahagiaan, kesenangan. Padahal yang dimakannya haram, yang diminumnya haram, yang dipakainya haram. Bagaimana jalannya Tuhan akan mengabulkan permintaannya itu? Ini hadis Nabi. Jadi makanan itu sangat besar pengaruhnya kepada budi pekerti kita sendiri. Sebab itu biarlah sedikit yang kita dapat asal halal, asal baik daripada banyak tetapi tidak halal atau tidak baik. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah kalau sekiranya engkau benar-benar beribadat kepadanya. Jadi ini bertali. Orang yang bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah, dia mesti bersyukur kepada Tuhan. Sampai kepada awal ayat. Kalau dia bersyukur kepada Tuhan, dia tidak akan mau makan makanan yang tidak baik. Dia tidak akan mau makan makanan yang haram. Sebab dia rezeki Tuhan itu memberi pengaruh kepada tubuh manusia. Memberi pengaruh kepada langkah lenggok manusia. Sekali kita sudah biar buat jahat, nanti yang kedua kali sudah mudah. Terus nanti kita punya hidup itu penuh dengan kejahatan. Sekali kita sudah berdosa, sudah berdusta. Yang kedua kali sudah murah berdusta. Terus nanti menjadi pembohong jadinya. Sehingga sudah sukar menghilangkan kebohongan itu dari hati sendiri. Disitulah maka kita menjaga apa yang akan dimakan itu. Sesuai dengan ilmu kedokteran, dengan ilmu tentang hal tubuh, tentang hal gizi, tentang hal kalori yang ada sekarang ini dibicarakan orang. Kemudian diterangkan oleh ayat yang selanjutnya, innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya yang diharamkan atas kamu memakannya ialah al-maitata. Pertama sekali segala macam bangkai. Di dalam ayat yang lain ditunjukkan wal mauqudatu wal muntanatihatu wal mutaraddiyatu. Ada yang bangkai itu an-natihatu. Kambing sama kambing berlaga. Dihantamnya mati kawannya. Itu bangkai namanya. Sebab itu tidak disembelih. Atau yang jatuh dari puncak bukit ke bawah sampai di bawah mati. Sebab itu tidak disembelih. Atau tersangkut kakinya. Lantas tidak bisa bergerak lagi mati. Pendeknya segala yang tidak disembelih mati. Matinya itu namanya mati bangkai. Tidak boleh dimakan. Kecuali di dalam hukum diterangkan misalnya kita pergi menembak. Kita baca ketika akan menembak tadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan bahwa menembak itu sebagai sudah menjadi menjadi menyembelih. Maka dengan Bismillah tadi tembak, mati jatuh itu binatang ke bawah. Itu sudah, itu boleh tidak bangkai lagi namanya, karena kita sudah niatkan dari pertama ketika kita menembak tadi. Atau menembak atau menombak dengan tombak, dengan galah. Tapi kalau dia masih bernyawa, cepat-cepat kita sembelih juga supaya menghilangkan was-was yang ada di hati kita. Itu tentang perkara yang maitah, yaitu yang bangkai. Jadi hendaklah kita menyembelih lehernya, falyurih dzabihatahu, dengan pisau yang tajam, digesek lehernya, baca bismillah ya Allah akbar, dipotong lehernya. Itu namanya, itu halal.
Kecuali kalau ikan tidak usah dipotong-potong lagi. Nah, tapi kalau dia masih bernyawa, cepat-cepat kita sembelih juga supaya menghilangkan was-was yang ada di hati kita. Nah, itu tentang perkara yang maitah, yaitu yang bangkai. Jadi hendaklah kita menyembelih lehernya, falyurih dzabihatahu, dengan pisau yang tajam, digesek lehernya, baca bismillah ya Allah akbar, dipotong lehernya. Nah, itu namanya, itu halal. Kecuali kalau ikan tidak usah dipotong-potong lagi, sebab itu sudah terus saja pun dianukan, dipotong, dibelah-belah badannya, asal dia sudah keluar dari air itu halal terus. Wadama, dan darah. Darah itu sama dengan bangkai. Orang yang memegang agama tidak akan meminum darah itu. Ada orang memotong kambing atau orang memotong sapi atau memotong kerbau, ditampung darahnya. Lalu darah tadi digoreng, dimakan, tidak boleh itu. Sama itu najisnya dengan bangkai tadi. Yang ketiga, walahmal khinzir, daging babi. Daging babi, agama Yahudi jelas-jelas menuliskan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa daging babi itu juga terlarang. Dan di dalam kitab Bible sendiri, babi itu perumpamaan yang jelek sekali. Sampai dikatakan orang yang jadi babi. Jadi segala celaan yang baik kepada yang buruk terus kepada babi. Nah, dalam agama Islam dikuatkan lagi bahwa makan daging babi itu tidak boleh. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, atau yang dipotong untuk yang selain Allah. Ada orang memotong binatang, katanya ini hadiah kepada hantu di sana, atau kepada jin laut, kepada puja pantai. Walaupun dibacanya bismillah ketika dia memotong, tapi kalau niatnya itu adalah hadiah kepada jin, kepada yang lain-lain, kepada penghuni pantai, penghuni laut, sudah sama juga itu dengan bangkai yang demikian itu. Nah, jadi 4 itu yang jadi pokok. Ada lagi soal-soal yang lain, seperti binatang yang hidup di antara dua daratan, sebentar dia di laut, sebentar dia di darat, bagaimana hukumnya? Ini sudah khilafiyah ulama lagi. Ada lagi yang dikatakan di dalam hadis, al-makhlabu minat tair, binatang, burung yang menerkam, atau sunabin minas sibak, yang bersaing. Jadi singa, gajah, harimau, kucing, anjing, yang pada dasarnya, nah itu juga menurut hadis itu juga haram dimakan. Sebab itu timbul khilafiyah ulama karena ayat ini pakai innama yang kita sedang tafsirkan sekarang ini. Cuma yang haram ini, maka ada ulama yang mengatakan haram itu yang tersebut di sini saja, yang lain-lain itu tidak, katanya. Nah, tetapi beberapa imam seperti Imam Syafi'i sendiri banyak yang haram yang beliau terangkan. Ada lagi perselisihan lain, katanya yuhillu malahum at-thayyibat yuharrimu alaihimul khaba'ith. Halal mana yang baik-baik, haram mana yang keji-keji. Nah, ini luas lagi yang keji-keji ini. Dalam ayat ini tidak termasuk tikus. Jadi kalau menurut ayat yang sedang kita tafsirkan saja, ini saja, tikus juga boleh dimakan. Tapi ayat yang lain yuharrimu alaihimul khaba'ith, bagaimana perasaanmu menghadapi tikus? Keji, itu juga haram, katanya. Jadi panjanglah cerita tentang hal ini supaya kita menjaga wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, yang keji-keji, seperti misalnya katak. Banyak orang makan katak. Sampai sekarang masih perselisihan, setengah ulama mengatakan boleh dimakan sebab tidak ada tersebut dalam Quran perkara katak. Setengah ulama mengatakan
Tidak, jangan. Jadi orang tanya sama saya, bagaimana? Ya saya tidak bertemu itu mengharamkan kata itu. Tapi pada suatu hari ketika saya pergi ke Paris, dalam kapal terbang dihadiahkan, silakan saya makan daging, makan kaki kata itu. Saya sudah digoreng. Saya makan sedikit, lantas meloyo perut saya. Karena barangkali tidak biasa. Sebab itu saya tidak sekali juga makan kata, cuma sekali itu saja di kakinya sebentar. Jadi di sini ada pertalian wa yuharrimu amal khaba'ith yang kita sendiri merasa itu keji. Lebih baik kita luaskan, jangan makan begitu. Famanitturra, tapi barang siapa yang terpaksa, tidak ada makanan lain lagi. Ghayra mabaghin, bukan karena dia itu hendak melanggar, wala adin, bukan karena hendak menantang. Fala itsma alaih, tidak berdosa dia. Malah menurut Hambali, kita misalnya dalam perjalanan tidak ada makanan lain lagi, kita sudah lapar, hampir mati kelaparan, dia hadiahkan orang kepada kita sate babi. Tidak ada makanan yang lain lagi. Boleh apa tidak? Menurut ayat ini boleh. Malah kalau sekiranya kita menahan diri tak mau makan daging itu, lalu kita mati, menurut mazhab Hambali kita menganiaya diri sendiri. Sama dengan membunuh diri sendiri. Begitu pentingnya hal ini. Jadi ya kita melihat juga, sedangkan babi lagi begitu. Tentara kita dia masuk hutan, keluar hutan, pergi bergelia, ketemu ular. Dia bantai ular, dia tangkap, dia pukul, dia bikin sate. Nah, itu bagaimana? Sedangkan daging babi, kalau tidak ada yang lain lagi, kita bisa mati, boleh dimakan, apalagi daging ular itu. Nah, malah ada lagi ulama lain mengatakan, ular itu tidak ada tersebut dalam Quran. Ya, makan saja, habis perkara. Nah, itu yang tadi juga jawabnya. Kalau orang memandang itu keji, jadi haram juga baginya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala amat pengampun, amat penyayang. Kepada siapa? Kepada orang yang terpaksa. Famanitturra, tadi terpaksa. Darurat namanya. Di dalam kaidah ilmu usul fikih dikatakan ad-darurat tubi'ul mahdurat. Kalau sudah darurat, tidak ada yang lain lagi, maka yang haram itu menjadi halal lah, yaitu mengenai makanan. Jangan nanti payah pula dibaca pula nanti aturan yang begitu itu ad-darurat tubi'ul mahdurat. Lantas kita pergi ke Eropa kemana-mana, istri tidak ada, lantas kita berzina. Tidak boleh dikatakan darurat tubi'ul mahdurat dalam perkara itu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, tidak memberi keterangan yang benar tentang apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, di dalam wahyu yang turun kepada Rasul, wa yashtaruna bi thamanan qalilat, lalu diperjualbelikannya ayat itu dengan harga yang sedikit, dihalalkan barang yang haram atau diharamkan barang yang halal, padahal sudah melanggar kepada prinsip agama. Tetapi karena ada upah, ada korupsi yang akan dia terima, karena itu dengan harga yang sedikit, maka yang mereka makan tidak lain dalam perut melainkan api neraka. Nah, disinilah kewajiban yang amat berat, kewajiban moral, kewajiban budi bagi seorang ulama menerangkan al-halal bayin wal haram bayin. Yang halal nyata, yang haram nyata. Jangan diputar-putar, lalu diperjualbelikan dengan harga yang sedikit. Ada orang yang tidak ada perasaan mengatakan thamanan qalilan, tidak boleh. Kalau kasiran boleh, harga banyak boleh. Kalau kita dikasih uang nanti berapa banyaknya, walau sebesar bumi kita dikasih kekayaan, namun itu masih thamanan qalilan namanya, dibandingkan dengan kehidupan kita akhirat nanti. Neraka yang akan di tempat kita kalau sekali kita menyembunyikan kebenaran itu karena uang.
Berapalah lamanya uang itu, berapalah lamanya kekayaan itu, berapalah lama pengaruh itu, kalau kita akan memutar-mutarkan ayat Allah kepada yang artinya lain. Orang yang seperti itu dikatakan oleh Tuhan, yang dimakannya dalam perutnya api, lain tidak, membakarnya sendiri. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, di hari kiamat Allah tak mau bercakap dengan mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang amat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan yang terhormat, inilah satu beban berat di atas pundaknya orang yang bergelar ulama untuk menjelaskan, karena kita ini cuma menyambung perkataan Allah dan Rasul, bukan mempermain-mainkannya. Kita bertanggung jawab di hadapannya. Sekian saja dulu, nanti lain hari kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.